selama 10 tahun terakhir sebenarnya tuh kita selalu diikuti gitu ya, selalu dibuntuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah, untuk yang beberapa hari belakangan ini kita memang sedang dibuntuti oleh hal-hal yang membuat kita cemas. Kenapa? Karena dari luar negeri ini ya, kalau kita mau masukin barang selalu dicek, diperiksa dan kadang-kadang dibuat hal yang dibebankan biaya yang tidak sebenar-benarnya. Nah, jadi buntutnya inilah yang bermasalah. Orang yang membutuhkan inilah yang bermasalah sehingga mengakibatkan kita hilang kepercayaan. Kita nggak bisa lagi berlindung kepada pihak-pihak yang berwajib. Kenapa? Karena yang butuh kita juga orang-orang yang bertanggung jawab akan kehidupan kita dalam negara ini. Gue Daman Kara sama datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi keberapa sih? Dia udah lupa gue. Udah lah, Man. gue tuh Masih dicari. gue tuh masih berusaha mencari loh dari kemarin. Kita nih udah di sini. Bukan udah kebanyakan sih, tapi apa namanya? Udah ya saya udah kebanyakan juga udah bingung aja udah edisi berapa ya. Ya. Saking Ya, saking seringnya rekaman, saking seringnya yang hilang gitu loh. Banyak yang hilang rekaman. ya Yeah. 200 something lah itu, Man. Masih lo buat pengen cari juga loh. Seharusnya sih 230 seharusnya ya. Ah ya, coba deh. Iya, Harusnya makanya. segitu ya. Seharusnya 230. Nah, udah kita anggap aja lah 230 ya. Edisi Oh, ke 230 dan kali ini kita berdua karena Aquam sedang mengejar duniawi. pahala lah. Pahala lagi. Sorry. Aquam sedang mengejar pahala lagi. Terus Furkon nggak tahu kemana. Furkon tidak jelas kehidupannya. Ini dia balik lagi ansos deh. AFK lagi. Away from kehidupan. Sian banget. Anjir, away from kehidupan. Terus siapa lagi ya? Ya iya, pokoknya Udah. kita lagi nggak ini aja, kita lagi nggak full tim. Nah, buat yang Betul, tanya, betul. Ion kemana? Ion tuh ya kemarin diumumin Ion tuh hiatus gitu. Ya, Dia lagi betul. hiatus. Kok kita 230, 240 kita, sorry. Oh, 240. Ya, 240, 10 lagi 250 itu lumayan. Ya. Lumayan. Ya bener Ini sih. iya, ya gitulah ya. Pokoknya tanpa Ion, tanpa Ya. Aquam, cuman gua dan Yudi. Ini gua masih lebih aman sama Yudi karena ada yang nyapu. Coba kalau sama Ion kayak kemarin, gak ada yang nyapu, Yud. Stres gue. Gue sama dia tuh stres kemarin tuh rekaman. Banyak Gak ada yang nyeplos. ngontrol lagi. Iya, gak ada kontrol. Aduh, serem banget. Gimana kabar Yud? Sehat? Sehat. Ya, baru balik. Tiba-tiba pulang-pulang diteleponin. Ada tuh orang memang gitu. Tiba-tiba posesif banget gitu. Oh, jadi orang posesif amat ya? Iya, gue bilang, Buset, gue juga tahu. Tadi dulu gue beli makanan dulu gitu. Untung gak diikutin orang kan. Gue takut juga ya. Buru-buru tadi tuh gue pulang. Ini kalau ada yang tahu, ini jadi kalau ada yang lihat behind the scene-nya kita rekaman kan sama produser kita ya kan? Produser kita Iya, yang sangat presisi itu kan. iya bener. Sok perfeksionis, bukan perfeksionis, sok perfeksionis. Dia lagi angkat kaki. Kapan lagi ngomongin orangnya tapi orangnya lagi mute gitu. Ini bahagia bener. Kebahagiaan kita sebatas ngeledekin Ion doang. Itu dia makanya. Ya Allah. Seminggu ini Ya Allah. banyak kabar itu ya, banyak kabar seru ya. Baik dari Ya lumayan. pemerintahan kita gitu kan. Masalah bea Apa sih dari cukai. pemerintahan? Bea Bea cukai. cukai. Kenapa dia? Oh, lu nggak tahu? Ini kita rekaman Kenapa? hari tanggal 29. Kita rekaman. Jadi ceritanya kan kemarin masalah yang mainan itu, mainan Transformers. Ya. Tahu tuh, Nah, kan dia udah ini ya. Udah sebenarnya udah kelar ya karena setelah di viralkan, setelah dibuat trending mainannya bisa masuk ke Ya. Indonesia. Lalu alat-alat yang buat difabel juga akhirnya dirilis atas perintah dari Bu Sri Mulyani. Oke, Dan keren. yang jadi masalah adalah tadi siang atau tadi pagi gitu ada live dari Bea Cukai. Oke. Nah, kampretnya ada satu orang, dia nge-mention si Medi Renaldi. Dia ternyata orang ini adalah pegawai Bea Cukai. Terus dia bilang gini,
tuh dengerin nih bro live dari Bea Cukai gitu kan, jangan jangan apa-apa gampang gampang diviralin. Iya, iya, iya. Emang kan warga kita tuh warga kaget soal viral. Emang wajar sih kayak gitu. Betul, Mm-mm. betul, Terus, terus, betul. terus. Terus ya udah, Mama Edi diangkat di Twitter, orangnya langsung hapus foto di ini foto di IG-nya di lock, Iya. foto profil dia hide. Ini persis banget sikap-sikap orang Indonesia sih. Kalau lagi ada Iya. viral dikit, tiba-tiba di-lock, tiba-tiba dihapus, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Tapi ada bangkainya, yud. Apa tuh? Disepil sama kakak kelasnya. Emang kalau kita Kerja punya temen kerja di bea cukai mana, nomor induknya, semua disepil, Astagfirullah. didoxing, asli didoxing. Kalau orang bilang gini, ya kalau kalau ini mah gue tahu nih orangnya siapa nih, ya namanya ini. Habis, benar-benar habis. Salah emang punya cutting yang modelan begini. Serem, serem, benar habis lah. Nah, Ya Allah. sebenarnya kan spill-spill gini nggak cuman ada di masalah bea cukai kemarin ya. Kemarin juga Ya, sebelum-sebelumnya juga banyak yang suka spill doxing kan. ya, Iya kan, doxing. Tapi ya agak ngeri sih sebenarnya doxing itu loh, kayak lo kalau ngomong sesuatu tiba-tiba di dox nama lu apa segala macam kan bikin orang, apalagi orang kalau di doxing alamat gitu ya, alamat terus tempat kerja kan orang jadi bisa tahu lu kerja di mana. Bye-bye lu diikutin, dikuntit ya namanya apa sih? iya, iya, dikuntit, dikuntit. Iya, Ya dikuntit di oleh penguntit ah, gitu. mm-mm. Kan serem banget, kayak Iya, kayak iya, kayak why gitu. iya, iya, iya. Iya, sebetulnya kan again ya masalah nama gak usah alamat. Kita ngomongin Hmm, nama lengkap aja tuh udah hal yang privacy kadang-kadang buat betul. zaman sekarang ya, buat zaman sekarang. Mungkin kalau dulu-dulu nggak terlalu ini banget gitu. Sekarang kayak ngapain lu nanya nama lengkap gua antara lu mau dikuntit kalau nggak disantet. Anjir, eh tapi iya loh kadang-kadang, Bener. tapi tindakan penguntit ini sebenarnya ngeselin tau. Betul Bukan cuma yang banget. ngedoxing ya, tapi tindakan penguntit itu ngeselin. Contoh kayak yang tadi lo bilang tuh yang santetan gitu. Kadang tiba-tiba depan rumah ada apa namanya? Tanah merah kuburan. Iya, apa sih rambut-rambut banyak gitu, rambut panjang terus banyak gitu. Oh iya. Hanya Oh karena macem-macem kan. wah, hanya karena nggak suka tokonya dia laris di daerah A, terus rumahnya di daerah B, dikasih wah buset banyak-banyak benar gitu kan. Betul. Iya, maksud gue bentuk hal yang ngirim-ngirimin aja tuh kita kan kadang butuh observasi, butuh Mm-mm. stalking tempat biar Nah, yang kita kirim tuh nggak ketahuan apa enggak. Itu kan juga lumayan menyebelin gitu. iya, Termasuk stalking juga. dan bahaya gitu loh, maksud gue. Bahkan gak usah kita ngomongin soal perdukunan lah ya, itu ranahnya Ion itu biasanya ya, itu Ya, urusan itu kadang-kadang mah benar. urusan Ion lah itu. Ah, Eh, bahkan kalau di Korea Selatan sendiri gitu kan, idol aja ini, idol yang di stalking banyak penggemarnya, itu aja nyebelin, nyusahin gitu loh. Di oh foto banget. rumahnya, di foto apa sih, kalau dulu tuh Hollywood terkenal dengan paparazzi, Oh iya. ya kan, dari Mm-mm. depan rumah ke restoran kemana, sampai sekarang sih masih suka foto-foto. Dan bikin capek gitu loh, bikin kesel gitu. Apalagi kalau di Korea yang idol dibututin, sampai bahkan ada idol yang dia rasa nggak nyaman dia harus panggil polisi gitu. Tuh, gak usah jauh-jauh ngomongin itu deh. Sempat beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, Hmm. istrinya Radit kalau nggak salah ya, Anissa Aziza yang diikutin sama stalker juga. Hah? Sampai akhirnya, Sempet? oh, iya, Anjir, kasihan banget. update beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah deh itu persis belum lama Hmm. ikutin di mall gitu si Hmm. Raditnya pakai anaknya gitu ya pada akhirnya memang udah dia kabur tapi kan ya itu serem sih itu kan kalau kita ngomongin idol ya nah, apalagi kan ya orang terkenal ya istrinya Radit apalagi Raditnya gitu. Iya sih. Anjir lah itu, tapi apalagi kalau kalau dia ini kan apa namanya, bawa anak gitu kayak kemarin bawa Alea Iya. atau bawa siapa yang namanya kedua Aca. Mm-mm. Kita mah bukan takut kitanya, anak. Kalau punya anak tuh anaknya takut. Iya, iya. Iya, gimana ya? Stalking itu kan kayak bentuk perhatian yang eh, tidak disukai semua orang gitu. Iyalah privasi lo bobol, bahkan yang tadi
alamat, terus juga nomor telepon kita Hmm, diteror, terus hmm. apalagi bahkan sampai bikin malu orang sekitar. Wah, itu kan banyak banget ini gitu. Iya Ya, anjir. bentuk perilakunya itu biasanya cenderung sifatnya ngeganggu, stalking itu. Dan nyusahin gak sih? Apalagi kalau yang kayak baru-baru inilah ya yang terjadi di ranah X kan. Ya, Dia, ya, gua nggak tahu deh dia profesinya, yang pasti dia guru, tapi dia ada ya, profesi lainnya yang mungkin di medsos cukup terkenal kali ya, di TikTok gitu kali ya. ya, ya, Kan gua nggak relate ya. Yang relate kan lu Yud ya. Lo kan yang main TikTok ya. kan, gua kan nggak main TikTok. Gue mainnya Instagram, X, gitu aja udah gue mainnya. Ah, Gue nggak main mhm. YouTube. Nah, jadi kabarnya ini dia ada penggemar dari Garut, dari mana ya tuh? Ah, ya. Terus akhirnya, ya sebetulnya yang gimana ya? Ah, gue sebel dengan rasa iba itu sih. Kadang rasa iba juga bermata pisau dua gitu. Kadang kita layanin juga jadi kena Hmm, sasaran ke kita juga. Di satu sisi juga kalau nggak kita, maksudnya kalau kita abain juga salah hmm. juga. Jadi serba salah kenanya. Iya, jadi dia eh dia kerja sebagai guru. Gue nggak tahu dia tinggal di mana, gue nggak tahu apa yang dia perbuat. Pokoknya Tuh, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada orang yang ngefans sama dia, cewek dari Purwakarta, ngefans nih sama dia. Terus ya, diikutin kemana-mana, diikutin sampai tempat kosannya, tempat kerjanya segala macem, sampai playing victim lah, yang dia tiba-tiba pingsan, tiba-tiba naik ke, ngapain anjir nih bocah naik ke kosan idolanya, ngapain coba? Ngapain? ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin cerita awal kan karena ada kata minta dipeluk. Berarti kan ada Hmm, sesuatu yang sedih gitu kan. hmm, Nah, maksud gua dari iba ini yang mungkin si beliau ini eh, mengiyakan dan ya udah akhirnya itu ya akhirnya ngebuat suatu apa ya, hubungan sendiri antara ini orang sama itu si stalker gitu. hmm. Karena kan ya biasanya perilaku-perilaku yang stalking itu kan biasanya didasari sama berbagai macam motif dan Hmm. biasanya itu Oh bagus nih, ini adalah risetnya bagus nih, risetnya eh, bagus nih. hal hal-hal yang berbau obsesi, Hmm. ya kan? Dan dari obsesi ini ada turunannya juga. Ya, obsesi itu kan berarti kita bisa sebutlah turunannya itu bisa ke psikopat, bisa ke manipulatif, yang dimana Hmm. hal tersebut menurut gua kena manipulatifnya gitu loh. Akhirnya Iya, minta iya. dipeluk mungkin, ya gua nggak tahu sih benar apa enggak, tapi dengan cara ada tindakan lebih lanjut kan berarti dia ini mengiyakan gitu loh. Mengiyakan akhirnya hal yang menurut kita itu jadi bahaya, akhirnya si korban ini terpengaruh lah sama hal-hal yang manipulatif tersebut. Ya udah, akhirnya seorang stalker ini berhasil punya suatu hal yang cenderung mungkin ya stalker itu memang hal-halnya biasanya kadang nggak rasional dan akhirnya membuka lah hubungan antara mereka berdua gitu. Wah, Makanya sampai sekarang itu mungkin sih menurut gue. gila. Gitu. Nih namanya riset kawan. Ini riset nih namanya. Ini baru daging isinya. Jangan Beda. dibongkar. Tapi iya deh, perilaku stalking ini kan sebenarnya mah aneh ya. Aneh, Terlalu aneh. dia terlalu terobsesi, dia terlalu apa ya? Eh, gua nggak bilang itu rasa sayang sih. Karena kalau lu sayang sama sama idola lu, kalau lu sayang sama sama suatu sosok, lu nggak akan buat dia ketakutan. Lu nggak Betul, akan nyusahin dia gitu loh. Iya kan? Tapi kalau betul. kalau sampai lu buat dia ketakutan, lu sampai nyusahin dia, lu sampai buat dia trauma, berarti yang lu punya itu bukanlah apa namanya? Rasa Bukanlah rasa cinta, rasa cinta, kasih sayang. tapi obsesi Iya, obsesi. semata, ingin Em- memiliki. emang. Ya obsesi itu kan sesuatu hal yang kadang kalau kita definisikan hal yang berlebih gitu. Iya, Hal iya. yang berlebih. Dan biasanya implikasi atau dampak dari obsesi ini Hmm. macam-macam. Entah bisa jadi eh, orang itu psikopat gitu Hmm. kan sampai nggak bisa nih harus punya gua, nggak bisa gua harus tahu semua kegiatannya dan segala macamnya deh. Sampai kan hal itu diikutin waktu dia pulang kampung juga sampai ziarah ke tempat bokapnya. Aneh nggak tuh? Iya anjir, gila tuh ya. Sampai Jaga dapat itu, gini sih.
yang gue lihat ya dari stalker-stalker ini ya, mereka tuh hidup dalam imajinasinya sendiri, berharap bahwa ketika mereka Emang, ketemu idolnya, ketemu idolanya, ketemu orang yang mereka kagumi, mereka akan dapat perlakuan baik-baik saja gitu loh. Turns emang, out kalau dia dapat perlakuan yang nggak baik, apa yang akan dilakukan? Apakah tetap tetap jadi stalkernya, tetap tetap terobsesi, atau malah jadi jahat? Karena kalau ini nggak begitu relate, tapi kalau gue lihat di beberapa kasus yang didokumentari, orang-orang yang turns out tadinya dia orang-orang yang tadinya dia mengidolakan orang lain, terus sampai menjurus ke stalking, begitu idolanya yang menolak dia, tanda kutip menolak karena nggak nyaman, dia cenderung jadi sakit hati dan penjahat, men. Penjahat tuh betul, maksudnya ya kan, kayak kayak di Korea kan waktu itu ngerusakin properti lah, sampai bahkan betul, John Lennon diapain. tembak, Iya, kan, kan itu dia ya ternyata betul, dia suka, dia terobsesi sama si John Lennon gitu kan, sama The Beatles. Tapi turns out dia tembak John Lennon hanya karena dia, betul, betul. ya itulah ya gitu-gitu dia banyak deh pokoknya. Dan ini jadi perilaku yang berbahaya karena in the end of the day korban itu tidak punya perlindungan. Gue nggak tahu di Indonesia ada nggak ya undang-undang perlindungan untuk kalau Ada, dikuntit. ada. Ya ini kan termasuk dalam bentuk tindakan kriminal dan kita Hmm. pasti kalau udah ngomongin kriminal itu udah ngomongin hukum. Pasalnya mungkin, aduh, gue lupa-lupa ingat. Emang sempat ada baca gue, cuman emang nggak gue catat sih ini. Cuman ada lah, kalian bisa searching sendiri atau mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis Hmm. di komen ya. Hmm. Lumayan buat mancing man. Iya betul, betul, betul. Tulis kalau komen pasal berapa yang menyangkut Iya gitu. penguntitan. Heeh. Ada harusnya perlindungan karena kan memang balik lagi harus lapor kan. Betul. Kan Kalau dari lapor itu. undang-undang menguntit mungkin ada ya, dan bukan mungkin ada, pasti ada dan pasti ditegakkan. Di negara ini kan hanya undang-undang konsumen yang nggak bisa ditegakkan. Undang-undang perlindungan konsumen. Iya, ya, Tapi iya kan, iya betul betul betul. Emang gak bisa di ini sih ya, iya iya sih. kan. Itu nggak bisa dipungkiri, susah bro. Undang-undang perlindungan konsumen di sini bro. Nggak dapat apa-apa Betul. bro, yang ada bro. Aduh, tapi balik lagi lah soal stalker ya. Gue sih melihat fenomena ini salah satu fenomena yang tertua karena stalker itu nggak cuma ada sekarang ini, dari dulu juga udah ada, Udah dari dulu. walaupun banyak banyak jenisnya aja gitu loh, banyak banyak Iya, bentuk-bentuknya ya betul gitu. memang memang. Ya stalking ini kan macam-macam ya. Mungkin kayak tadi soal incase-nya yang seorang guru tadi gitu Hmm. kan. Iya, gue sejauh-jauh lah kita ke temen, kita ke orang yang disukain, ke mantan pacar, orang yang kita benci Hmm. bahkan yang kita bisa kita katakan pakai santet apa segala macam, neror segala Oh macam, atau anjir, bahkan santet. iya kan, Hmm. atau ke artis atau seleb gitu. Dan gak usah kita pungkiri ngomongin jauh-jauh. Hmm. Udah kalian gak usah ngomongin soal stalking stalker segala macam. Kalau kalian itu di Instagram punya akun kedua, udah itu aja. Apa tuh yang mau diinin, yang mau ditutup sama Instagram tuh, Aduh, apa fiturnya ya? tuh, lupa gue. Ya itu juga tuh kan tuh sebenarnya untuk kepoin orang kan. Iya, makanya akun kedua itu makanya kan untuk apa lagi kalau bukan stalker gitu kan? Untuk buat stalking stalking orang. This is my second account. Terus this is my third Iya, account, this is my fourth account. Tujuan tiga-tiga akun itu sama untuk itu makanya. nge-stalk. Tapi gue jadi timbul pertanyaan deh. Kalau gini, kalau kasusnya adalah tadi kan kasusnya guru apa idol gitu ya, tanda kutip idol lah gitu ya kasusnya kan yang Ya, tadi kita dapetin. Sekarang what if kalau ini pasangan sendiri? Ini ada dua kasus. Satu apa tuh? memang orang-orang yang obsesif, obsesif bukan obsesif, apa sih namanya, posesif. Nah, orang posesif tuh kadang-kadang bisa jadi stalker kan, Betul. ya kan. Terus Hmm. yang kedua kasusnya adalah kalau selingkuh, pasangannya selingkuh, akhirnya ditelusurin. Dari kedua ini kan sebenarnya sama-sama hitungannya stalker ya. Yang satu di saking posesifnya jadi diikutin pacar kemana ya seharian. Yang kedua karena dia tahu nih kayaknya cowoknya atau ceweknya selingkuh, ya pasangannya selingkuh lah gitu, terus diikutin lah sampai ditemukan bukti. Gua nggak tahu, tapi kalau dari sudut pandang lu gimana gitu ya, menurut lu tentang dua kasus ini, apakah stalking itu bisa dibenarkan
nggak ada yang bisa dibenerin coy. Ya memang kalau kita ngomongin ya apalagi hubungan ya, Hmm. eh, ya mungkin kalau misalkan kita ngomongin masih stepnya itu pacaran ya, itu juga termasuk dalam ini yang stalker juga, stalking juga. Maksud gue Iya sih. nggak usah jauh-jauh deh, kita nongkrong aja tiba-tiba misalkan contoh eh, kayak kita lagi nongkrong, si Ines punya nomor antara gua Ion atau Ganis gitu misalkan contoh. Ya Hmm. itu kok tiba-tiba ngechat, Norman gimana, ini gimana, itu gimana, Norman gak ini kan, itu termasuk posesif, tapi kan dalam bentuk stalking juga kan, ini gimana itu gimana, ya udahlah misalnya biarin aja, ya itu kan juga termasuk dalam hal yang stalking juga, jadi kayak ya nggak ada yang bisa dibenarkan men, karena kan kita juga butuh eh, kegiatan sosial ya, Hmm. juga entah di dalam kita main, entah di dalam kita eh, apa ya, me time kayak atau apa dalam bentuk apapun deh yang memang halnya itu in a good way gitu loh, ya menurut gue masih nggak apa-apa, as long as lo masih percaya ya udah emang dia butuh lagi pengen senang-senang gitu sendiri atau gimana. Iya, iya. Jadi ya menurut gue nggak ada sesuatu yang dibenarkan dalam hal stalking, karena ya memang itu Salah sih, bah emang salah sih. bahaya. Salah sih kadang-kadang. Salah. Kadang-kadang tuh walaupun tujuannya benar gitu Baik ya, ya. apalagi kalau kalau pasangan lu selingkuh gitu kan. Terus lo coba Ya stalking sana sini gitu tuh kayak menurut gua kayak lu apa, cari penyakit sendiri man, gitu aja. iya kayak untuk apa gitu loh. Untuk apa yang ada ya itu hubungan gak membaik, bisa makin runyam dan akhirnya ya udah gitu. Jadi yang ada nggak bisa diperbaikin, runyam, bubar kan, yang ada kan gitu kan. Iya makanya kayak nggak bisa dimasuki akal aja. Jadi ya menurut gua udah biarin aja. Toh juga mereka pasti punya waktunya, punya batasannya ya. And then dia pulang terus laporan cerita hari ini bagaimana kan. Ya bla bla blanya gitu loh. Nggak bisa kita iniin. Dan Ini juga kan apa? sorry, ini gue ngomong dalam kasus perselingkuhan ya. Kalau dalam perselingkuhan lu stalking tuh menurut gue agak aneh sih. Tapi kalau lu ngumpulin bukti yang lain, bukti chat apa segala macam, itu masih masuk di akal. Cuman Masih masuk di akal. kalau kalau sampai Masuk. lu nyuruh temen lu buntutin dari mana ke mana, terus lu sampai ngehack bukan ngehack sih, lu sampai sampai apa namanya, Ya HP-nya, menyelundup ke dalam ngelacak HP-nya dia. HP-nya. Iya itu gue kayak waduh, ya kalau memang selingkuh ya udah lah, tinggalin aja sih. Walaupun tidak semudah itu ya. Oh, Walaupun mungkin ada yang naif kayak enggak ini masih bisa diselamatkan, masih begini. Ya belajar dari pengalaman sih, kayaknya orang selingkuh tuh susah susah ininya, susah benernya. ya bisa men. Iya. Gimana? Gak ada pembenaran dalam hal itu gitu. Kecuali memang gini loh, nggak usah kita ngomongin soal hal yang seperti itu. Kita bahkan ngelacak Hmm. apa ya, memasuki handphone seseorang aja gitu. Hmm. Ya itu juga kadang udah termasuk hal yang salah, walaupun kita mencari pembenaran gitu. Kecuali Betul. data dan bukti tersebut itu datang sendiri ke kita. Betul. Wih, cakep. Ya, Mantap. Nih. Jadi gitu ya guys ya. Stalking itu nggak cuma nyusahin orang lain, kadang orang di sekitar lu juga nyusahin. betul. Kadang lu juga jadi susah sendiri ya, kayak bocah yang nyamperin idolnya ini yang dari Purwakarta ini kan juga akhirnya dia diamankan kan buat kegaduhan se RT, ya nggak enak kalau udah sampai buat kegaduhan di lingkungan sekitar kan tuh nggak enak banget men. Oh, malu kitanya coy. Bukan Iya, apa-apa. yang ada sampai orang tuh lu malu yang ada cuy. Sampai kita bisa orang lain berpikir bahwa sebetulnya ini orang kenapa sih, ngapain sih sama nih orang gitu. Kan orang jadi berpikiran aneh-aneh ke kita gitu. Betul. Jadi emang kalau mau stalking ya, kalau mau jadi stalker gitu ya, jadi penguntit ya, dipikir 2 kali lah, dipikir 3 kali lah, karena it's not that easy man. Hmm, Anjay. Ini tidak tidak udahlah. tidak tidak semudah lu buat second account lalu lu nguntit orang lain gitu. Betul, Enggak, gak usah enggak. jauh-jauh. Lu nguntit dari pakai second account pun juga lu bisa dicari gitu kan. Itu Iya, satu. Terus kedua juga kayak misalkan apa ya, udahlah lu nggak usah cari-cari bukti kalau sesuatu hal yang salah, itu juga pasti akan terungkap. betul. Tenang aja. Cakep, cakep, cakep. Nah, em,
yang gue pikirin sekarang setelah tadi kita udah ngobrol gitu, terus gue jadi mikir gimana caranya kita tidak mencegah untuk tidak sampai dikuntit. Walaupun orang bilang, ih jangan buat musuh ya kan, orang pasti akan ada yang ngiseng gitu kan. Ya. Itu nggak bisa sih, Man. Kayak Susah apa ya. ya? Susah. Soalnya Karena eh, menguntit adalah hak setiap orang. walaupun salah ya, Iya, walaupun salah ya. iya kita kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Iya sih betul. Makanya kan gue bilang bagaimana cara kita biar kita tidak bisa dikuntit. Agak susah sih. Tapi untuk mencegahnya ya kita harus jaga privasi kita. Itu aja sih. Iya, benar. Makanya ya ini sih paling mudah, jangan oversharing lah. Iya. Yang Kayak oversharing itu misalkan, bahaya benar sebenarnya. iya. Muka Makanya. bayi, waduh sampai kesebar tuh serem bener. Kan sempet dulu, apa sekarang sih, ada jual anak via Facebook dulu. Ya, gue tahu, Karena gue pakai tahu. foto anak bayi orang. Dari apa? Dari oversharing tadi. Dari kita nggak bisa jaga privasi tersebut gitu kan. Iya, Bukan permasalahan lu senang-senang terus kita melihat sisi dari kita dengkinya, bukan. Lu di sana gitu, misalkan lu kayak lagi di Bali, kalau orang udah niat nguntit itu orang bakal ke Bali. Kalau dia punya niatan jahat ke lu, mau berbuat apa pertanyaannya? iya, betul. Jangan goblok lah. Gua ada persis banget beberapa jam lalu ngelihat temen gua ngupdate orang nge-share kebahagiaannya apa segala macam. Ya jangan lihat dari sisi jeleknya. Kalau sisi di orang dengkinya ya memang itu sesuatu hal yang pamer apa segala macam. Bukan masalah itu. Kita bukan gimana-gimana. Orang kalau udah nguntit jelek ujungnya, outputnya gitu. Iya, iya sih. Iya sih, karena gini, kalau lu oversharing gitu kan, kayak hari ini aku mau pergi guys, bla 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 bla. Orang, kalau orang yang tahu rumah lu terus tahu rumah lu kosong dan berniat jahat buat buat maling di rumah lu, gimana kan serem banget. Misalnya gini, lu ngupdate gitu ke Bajawa gitu. Bajawa yang situ tuh dekat kan ada ya. Terus Wah, ngupdate misalkan kayak gitu. Terus tiba-tiba ya orang tahu itu kan Bajawa kelarnya pasti malam. Terus tiba-tiba lo dikuntit, lu orang yang udah nguntit lu udah dari sekitar Bajawa udah mantau-mantau lu mau ngomong apa kalau kayak gitu? apalagi Lu ini ya, dikuntit sampai Jut, rumah. Bajawa yang di ini ya, yang dekat lampu merah itu ya, Iya, yang baru itu tuh kan. yang di Bekasi, iya. Iya, yang baru tuh rame mulu lagi anjir. Emang itu kan dekat rumah sini. Oh iya, Iya, oh deket banget berarti. cepet banget. 5 menit nyampe. Ini udah nyampe. Nah ini aja Yudi oversharing nih. Ya, itu salah satu ya contoh. Tapi kan dia nggak tahu kalau gue tinggal di mana. Iya, cuma tahu di Bekasi Gitu. doang ya. Iya, ya Iya. itu salah satu contoh. Kayak misalkan gitu, oh 5 menit, berarti ini di sini kan orang bisa Memang bisa mengira-ngira. teka-teka. Iya, makanya kan maksud gue sebahaya itu dari contoh tadi. Gitu. Pinter Iya. banget tuh nyari ini. Iya sih, jadi ya gue ngerti bahwa di setiap orang terkenal, di setiap ada nama orang terkenal pasti akan selalu banyak kesusahannya gitu kan. Dan Ya, stalker itu adalah salah satu hal yang paling mudah dan paling gampang untuk dilakukan gitu. Tapi ya in the end of the day lu mau lihat idol lu tersiksa gitu lo. Lu mau ngelihat orang yang lu demen, orang yang lu banggakan, orang yang lu idolakan tidak nyaman dan ya, akhirnya berhenti. Kalau berhenti lu menyalahin siapa ya? Diri iya. sendiri, udah telat karena udah berhenti. Dan satu yang harus kita garis bawahi, stalker zaman sekarang tuh pinter-pinter nih. Aksesnya banyak. Jadi Iya lo tuh. harus benar-benar bisa jaga privasi lu. Itu aja. Iya, benar-benar. Benar-benar. Jaga-jaga ini, jaga-jaga privasi. Lalu kalau ada yang mau mau jadi stalker gitu, ada yang mau mengusir sana sini, saran gue lu pikir 4 kali matang-matang dah. Karena Tuh. lu hidup bukan hanya diri sendiri, lu masih punya orang tua, lu masih kalau lu bekerja lu punya, kalau lu kuliah lu punya punya lingkungan kuliah, kalau lu sekolah lu punya lingkungan sekolah. Jangan sampai nama baik lu rusak hanya karena lu diduga tanda kutip stalker, penguntit yang buat orang lain gak Iya. nyaman gitu loh. Baik-baik kalau lu cuman dilaporin, kalau lu dipukul depan muka lu mau gimana? Gak ada yang tahu kan, makanya Iya, nggak ada yang sebahaya tahu. itu. Nggak ada yang tahu, Itulah. nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi sama lu kalau apa ya, kalau lu senyebelin itu untuk jadi penguntit. Eh, Gitu, gitu. Bagus, bagus, sangat bagus.
Ya, kayak sampai di situ ya. Soalnya nggak ada opini jelek sih Yud, susah Yud. Biasanya Susah. kalau ada opini ini produsernya tidur lagi, kampret banget. Biasanya Dan kalau memang kalau ada opini jelek bisa lebih panjang nih. Saya betul. nggak ada opini jelek. Tapi paling enggak ada isinya, man. Iya sih. Jadi kita tahu kan siapa yang meng-carry Dami selama ini kan. Ya Allah. Ya enggak. Gue mau jawaban diplomatis. Kan semua punya porsi masing-masing ya. Dia ketawain Ian. Aduh. Aduh. Ya, Oke udah guys, tutup mana? Hmm. thank you udah dengerin Dami Podcast edisi ke-240. Jangan lupa buat nih daripada jadi penguntit di bawah Yudi tuh. Ada link sawernya atau di kolom deskripsi. Tinggal diklik linknya, sumbang 10.000 20.000 supaya kita membantu mencegah penguntit-penguntit menghancurkan impian orang-orang di YouTube, apalagi dari podcast, gak ada hubungannya, tapi udah. Ya betul-betul. Dan juga jangan lupa untuk nggak selalu lupa ngingetin, jangan lupa subscribe, terus kasih share, kasih like, Ya, komen, like-nya, terus komen. juga komen maksudnya buat apa sih? Buat kita komunikatif aja gitu. Iya, Kan kita senang juga kita bisa ngobrol. kalau ada yang nonton kita seneng gitu kan, kayak, wih ditonton, wih bisa diskusi. Iya, Gitu ya, kita memang tidak seperti podcast masa yang lain ya, kita kan kolot ya, kita iya podcast lagi terlama benar. kan ya, gitu. Betul. Ya thank you udah dengerin podcast edisi ke-40. Jangan lupa buat dengerin podcast-podcast lainnya. Ada apa dengan gaming, Hello Tendo. Itu aja. You cannot sisa di Twitter. Paling Story nggak udah Hut juga berjalan ya. aman. Iya. Story Hut juga didengerin. Dan kalau kalian suka, tadi udah bilang like, comment, subscribe. Dan pastikan kalian tetap aman, stay safe, stay healthy. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau nonton Indonesia versus Uzbekistan? Oke, gue Yudi pamit undur diri. Yang masih menunggu Munchen lawan Madrid Wah, masih lama. masih lama sih. Kita nggak ada gongnya ya? Gue Ya, gantiin. apa dong? Dan gue Irion yang masih mencari tujuan hidup ini. Habis ini Emang biasanya kalau orang tua gitu, emang apa sih yang lu cari lagi? kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye guys. Bye. Bisa-bisa ya ini orang. Anjing.